Hai, selamat datang di Good Days by D. Kamu sedang berada di channel ini, ruang di mana pesan energi dibacakan secara pelan. Bacaan hari ini aku buat secara umum, jadi ambil yang terasa kena di hati. Dan kalau nggak cocok, nggak apa-apa dilewatin. Sebelum kita mulai, aku minta kamu untuk tenang sebentar. Tarik napas pelan, hembuskan. Sekarang, sebut nama orang yang ingin kamu tanyakan di dalam hati dan fokuskan energimu ke orang tersebut. Kalau sudah, yuk kita lihat bersama pesan apa sih yang muncul untuk kamu hari ini. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ngobrol dulu. Biasanya kalau kamu udah sampai di video ini, itu karena kamu udah lihat judul atau thumbnailnya. Dan entah kenapa kamu kepikiran, kayaknya aku perlu nonton ini deh. Mungkin kamu gak sengaja, mungkin kamu cuma scroll, atau mungkin kamu emang lagi pengen denger sesuatu yang nyambung sama kondisi kamu sekarang. Apapun itu, selamat datang. Oke, di bagian awal ini aku gak mau langsung ke intinya. Aku pengen kita pelan-pelan dulu. Soalnya cerita yang nanti kebentuk itu bukan cerita yang pendek ya. Kalau kamu mau, kamu bisa niatin satu hal di kepala. Gak perlu diucapin, gak perlu spesifik, cukup satu hal yang lagi sering muncul di pikiran kamu belakangan ini. Sepertinya sebagian dari kamu yang nonton sekarang lagi ada di fase mikir. Bukan mikir yang ribet, tapi mikir yang diam-diam, yang sering muncul pas lagi sendirian. Di sini kita belum masuk ke cerita siapa-siapa ya. Belum ada peran, belum ada arah. Semuanya masih terbuka. Oke, kalau kita lihat kartu-kartu yang udah muncul di sini, kartu pertama ini biasanya ngasih gambaran awal, bukan jawaban tapi kayak suasana. Kalau di titik ini kamu ngerasa kok kayak familiar ya, gak usah kaget, kadang hal yang paling umum justru paling kena. Kemudian kartu yang kedua, di bagian ini biasanya mulai kelihatan ada pergeseran. Belum tentu masalah, tapi biasanya ada sesuatu yang berubah dari awalnya. Kalau kamu ngerasa ceritanya mulai kebentuk, itu wajar. Tapi tetap santai, belum ada yang diputuskan di sini. Dan kartu yang ketiga, di situ biasanya mulai kelihatan arah. Bukan hasil akhir, tapi kemana ceritanya bergerak. Kalau di tahap ini kamu mulai mikir, ini tentang aku gak sih? Biarin aja itu pertanyaan lewat, gak perlu dijawab sekarang. Kita lanjut ke kartu yang keempat ini biasanya sering jadi bagian yang bikin orang berhenti sebentar. Bukan karena berat, tapi karena jujur. Kalau kamu ngerasa pengen pause sebentar di sini boleh, ambil napas dulu. Sekarang kartu yang kelima biasanya ini mulai ngasih gambaran, bukan tentang orang lain tapi tentang posisi kamu sendiri. Dan yang terakhir kartu yang keenam ini bukan penutup, tapi rangkuman. Oke, sekarang keenam kartunya udah ada di sini. Kita bakal bahas satu persatu pelan-pelan. Kalau nanti ada yang kena, ambil. Kalau enggak, lepasin aja. Sebenarnya aku nggak tahu ya, kamu yang lagi dengerin ini sekarang lagi ada di fase apa dalam hubungan kamu. Tapi entah kenapa energi cerita ini tuh tentang hubungan yang awalnya kelihatan baik-baik aja, bahkan terlalu baik. Hubungan yang dari awal bikin kamu ngerasa aman, bikin kamu mikir kayak, oh akhirnya ya aku nemu orang yang bisa aku percaya nih. Gak banyak drama, gak banyak ribut, semuanya berjalan pelan tapi pasti. Kamu ngerasa ini hubungan yang bisa dibawa jauh. Dan kamu tuh mulai ngerencanain banyak hal. Bukan cuma tentang dia, tapi tentang kalian berdua. Tentang masa depan, tentang tumbuh bareng, dan tentang hal-hal kecil yang cuma kamu bayangin kalau kamu benar-benar serius sama seseorang. Yang bikin kamu yakin dan makin yakin, dia juga nunjukin hal yang sama. Kayak lewat omongan, lewat sikap, lewat caranya meyakinkan kamu kalau kamu ini tuh orang yang penting gitu. Sampai suatu hari, perasaan kamu mulai berubah nih. Bukan karena kamu berubah pikiran ya, tapi karena ada sesuatu yang gak bisa kamu jelasin. Kayak ada rasa yang ganjil gitu. Ada momen-momen kecil yang bikin kamu mikir, kok kayaknya beda ya gitu. Awalnya mungkin kamu cuekin. Kamu bilang ke diri sendiri, paling aku aja nih yang kepikiran. Kayak kamu milih percaya aja, karena kehilangan dia rasanya lebih nyakitin daripada pura-pura gak tahu.
Tapi makin lama, hal-hal kecil itu numpuk. Sikap yang berubah, cerita yang gak nyambung, waktu yang makin sulit ditebak. Dan yang paling bikin capek, kamu mulai merasa harus selalu ngertiin dia. Kamu mulai menurunkan standar kamu sendiri. Kayak mulai maklumin hal-hal yang sebenarnya bikin hati kamu ini gak tenang. Dan tanpa sadar, kamu lagi berjuang sendirian di hubungan yang katanya dua arah ini. Sampai di titik tertentu kamu itu kayak sadar ada sesuatu yang disembunyikan sepertinya. Entah itu orang lain, entah itu perasaan yang dibagi ke tempat lain, atau entah itu kebohongan yang sengaja dibungkus rapi supaya kamunya gak curiga. Yang jelas, kamu ngerasa dihianatin sama dia. Bukan cuma sama dia sih sebenarnya, tapi sama keputusan kamu sendiri yang terlalu lama bertahan. Dan lucunya, meski kamu udah tahu ada yang salah, kamu masih berharap, masih nunggu dia jujur, masih mikir kayak mungkin nanti dia ini bakalan berubah. Tapi di sisi lain, dia ini kayak lagi hidup di dua dunia. Satu dunia yang aman bareng kamu, dan satu lagi dunia lain yang lebih seru, lebih menantang, lebih bebas dari tanggung jawab. Dan kamu cuma jadi orang yang kebagian sisa-sisanya. Sampai tiap malam kamu itu kayak mikir gitu. Dan kamu tuh gak pernah bener-bener istirahat. Tapi kamu mikirin semua hal yang mungkin salah. Semua hal yang mungkin bisa kamu perbaikin. Kamu nyalahin diri sendiri padahal kamu cuma minta kejujuran. Lalu ada momen kamu nangis tanpa suara, takut kalau perasaan kamu itu terlalu berlebihan, tapi juga capek pura-pura kuat. Kamu ngerasa sendirian, meskipun status kamu masih punya pasangan. Dan dari titik yang paling capek itu, sesuatu berubah. Bukan dia, tapi kamu. Kamu tuh mulai sadar kalau cinta gak seharusnya bikin kamu sekacau ini. Kamu mulai ngerasa, kenapa aku harus kehilangan diri sendiri demi orang yang gak jujur? Dan pelan-pelan kamu narik diri, kamu berhenti ngejar, berhenti nanya, berhenti berharap berlebihan ke dia. Dan anehnya, justru di situ kamu kelihatan lebih kuat. Kamu mulai berdiri di posisi dimana kamu tahu nilai diri kamu. Kamu gak lagi takut kehilangan, karena kamu udah terlalu lama kehilangan diri sendiri. Entah akhirnya sadar, entah akhirnya kamu pergi, atau entah hubungan itu yang berubah bentuk. Yang jelas, kamu sekarang gak sama lagi. Kamu jadi orang yang lebih hati-hati, lebih dewasa, dan lebih menghargai diri sendiri. Sekarang kamu gak buru-buru. Kamu gak asal nerima lagi. Kamu ngelihat hubungan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan. Kalau keduanya jujur. Dan kalau kamu lagi dengerin ini sambil mikir, kok kayak cerita aku ya? Percaya deh, kamu gak sendirian. Cerita ini bukan tentang kalah, ini tentang belajar, tentang tumbuh, dan tentang akhirnya memilih diri sendiri setelah terlalu lama memilih orang lain. Walaupun berat sebenarnya melepaskan hubungan yang udah bertahan lama, apalagi yang kayak udah bertahun-tahun, dan kamu ini terlalu fokus ke dia. Sampai kamu tuh bisa dibilang yang paling setia lah di hubungan ini. Tapi karena sikap dia yang ngerubah kamu menjadi kamu yang sekarang ini, perlahan kamu udah mulai sadar bagaimana sih harus memposisikan diri dengan sikap dia yang seperti ini. Kalau hubungan itu memang ditakdirkan buat kamu, dia gak akan datang dengan kebohongan. Dia gak akan bikin kamu ragu sama nilai diri kamu sendiri. Dan kalau hari ini kamu masih ada di proses itu, gak apa-apa, pelan-pelan aja, kamu lagi sembuh sekarang. Dan kalau sekarang kamu bertanya nih, keadaan dia gimana setelah semua keraguan itu? Setelah semua yang dia sembunyiin, jawabannya gak seindah yang kelihatan dari luar. Dia mungkin masih menjalani harinya, masih ngobrol, masih ketawa, tapi hidup dengan banyak rahasia itu bikin seseorang gak pernah benar-benar tenang.
Pasti ada rasa was-was yang selalu ikut. Takut ketahuan, takut kehilangan kendali, takut akhirnya harus jujur dengan sendirinya. Mungkin sekarang dia ngerasa orang lain masih ada di hidupnya, masih bikin dia ngerasa diinginkan. Tapi pasti rasanya beda. Karena yang lain itu gak ngenal dia sedalam kamu, gak nerima dia setulus kamu. Dan di saat-saat sepi, di momen-momen kecil yang gak bisa dia ceritain ke siapapun, pikiran dia balik lagi ke kamu. Sementara kamu, walaupun pernah hancur, sekarang mulai berdiri lagi. Kamu mungkin masih ingat rasanya sakit, tapi kamu gak lagi hidup di dalamnya. Kamu udah belajar pelan-pelan untuk mencintai diri kamu sendiri, dan kamu bukan yang dulu lagi. Dan di titik ini, posisi kalian udah gak sejajar lagi. Kamu tumbuh walaupun lewat luka, dan dia jalan di tempat ditemani rasa bersalah yang dia simpan sendiri. Jadi kalau kamu pernah mikir kamu yang kehilangan, sekarang coba lihat lagi. Yang benar-benar kehilangan itu bukan kamu, tapi dia yang kehilangan orang yang tulus setelah terlalu lama main-main dengan kepercayaan. Terima kasih sudah meluangkan waktu, jaga energi kamu baik-baik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bacaan berikutnya.